Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Babun fi zakati wal bukhli. Bab tentang zakat dan pelit. Zakat dan pelit. Ya, zakat sama pelit ini. Bakil. Bahlil. Lain, kalau bahlul bodoh. Bakil. Ya. Bahlil. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Janganlah mengira orang-orang yang pelit terhadap sesuatu yang telah Allah berikan dari keutamaannya itu adalah baik untuk mereka. Akan tetapi itu adalah keburukan untuk mereka dan akan dikalungkan apa yang mereka pelitkan itu nanti di hari kiamat. Jadi ayat ini ingin menyinggung tentang orang yang pelit itu. Dia kira menyimpan harta itu baik, gitu ya. Padahal Allah ingetin bima atahumullahu min fadli, gitu ya. Jadi semua harta yang ada padanya, yang dia jaga, yang dia umpetin, gitu, yang dia timbun, itu adalah semua yang Allah berikan kepadanya, ya, karena keutamaan Allah kasih itu, ya. Jadi karena Allah memiliki keutamaan, Allah sangat baik, akhirnya ngasih, nggak pandang bulu. Nah itu yang sering kita bahas itu, ya. Jadi Allah itu bisa ngasih tanpa harus ada sebab. Allah itu bisa ngasih tanpa harus orang berusaha. Ngasih P, nggak pakai usaha. Nah, nggak pakai pilih-pilih, nggak pakai usaha. Ya, itulah yang dimaksud dengan rizki. Rizki anak soleh. Ya, jadi nggak pakai usaha, nggak pakai kerja, nggak pakai ngapa-ngapain, Allah pasti Kasih rezeki. Min fadlih, kan? Ya. Nah, itu udah diingetin padahal itu dari Allah, tapi ternyata sama dia dipegangin baik tuh, ya. Yang kudunya dikasihin kagak dikasih. Jadi harta karun dia. Jadi harta karun. Kalau hemat pangkal kaya. Nah itu, ya hemat pangkal kaya itu bukan, ya. Yang pelit kagak kaya. Ya banyak yang kulit kaya kayak. Banyak yang kulit kaya kayak. Pelit kaya banyak. Tapi yang belanjanya barang-barang itu kaya baik. Ya tetap ada juga yang habis lah. Habis. Ya. Jadi ada ya yang pelit kaya ada, ya. Yang tadi royal kaya ada, ya. Jadi tetap aja. Jadi meskipun ada bahasa hemat pangkal kaya, bukan menuju kepada pelit. Nah, ya. Jadi hemat itu bukan pelit. Jangan terpelit ya. Iyalah. Hemat bukan pelit. Pakai sesuai Tuhan ya. Ya jadi harus ya sedemikian rupa, harus mampu. Jadi pelit itu bukan hemat, ya. Dan royal itu, ya, royal itu, ya, boros itu royal gitu. Tapi boros itu belum tentu boros itu
royal itu belum tentu boros. Ya. Jadi artinya orang royal itu belum tentu boros. Royalnya masih ada begitu. Iya. Padahal udah diperhitungkan kan? Masih itu. Tapi kalau misalnya gini, orang tuh kalau dalam masalah zakat tuh kembali dengan tadi di terhadap keluarga sendiri kalau mengeluarkan uang itu sulit banget gitu. Itu gimana kalau itu? Ya, yang jelas tadi, yang pertama kewajiban dia dari sisi zakat misalnya. Keluarkan. Ya, tapi di sisi lain, ya mungkin tadi dia ketika dia pelit itu ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah lah. Lah iyalah. Kalau zakat itu bukan royal, bukan zakat itu wajib. Gitu. Dan justru yang disinggung ayat ini sebetulnya adalah orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi dia harusnya bayar zakat, tapi dia kira dengan dia bayar zakat malah berkurang hartanya. Dengan matematikanya kan gitu. Lah iyalah, dengan matematikanya kan berkurang. Gitu. Ya, berapa persen tuh harus bayar zakat kan? Matematika manusia. Gitu. 2,5% harus keluar, nah itu kan sayang. Lumayan ya kalau kali triliun. Nah iya makanya kan Kalau gitu. kali 1000 kalau kayak triliun. hitung-hitungan ya orangnya. Ya kalau yang tadi itu kan jatuhnya ya belum tentu kategori pelitnya, belum tentu gitu. Tapi kan itu artinya lebih kepada pelitnya itu pelit apa? Ini yang dimaksud pelit di sini lebih kepada pelit nggak bayar zakat misalnya gitu. Ya. Kalau bayar zakat bukan wajib. Iya makanya ini sampainya kepada titik itu. Baru itu ya. Ya. Jadi kalau orang yang tadi pelit-pelit itu mah ya ada juga yang pelit gitu ada. Ya, tapi ini hanya singgungan tapi lebih kepada orang yang nggak mau bayar zakat. Zakat mau utang ya. Zakat mah wajib, Pak. Artinya kalau nggak bayar zakat kebangetan gitu istilahnya. Iya, itu maksudnya. Jadi yang kebangetan itu yang nggak bayar zakat. Jadi begini Pak. 5 juta kan sayang banget. Iya. Coba gini Pak. Jadi dimulai dari pelit, ujungnya nggak mau bayar zakat Pak. Oh, mulainya pelit dulu ya. Mulainya pelit dulu. Gitu. Kalau dia bayar zakatnya bagus berarti nggak pelit itu. Seharusnya, Iya. seharusnya gitu ya. Seharusnya orang yang bayar zakat seharusnya nggak pelit kudunya. Kudunya. Rumusnya begitu, rumusnya. Biasa begitu. Tapi seandainya itu terjadi, berarti ada sesuatu tuh yang harus apa diperbaiki itu, ada apa? Misalnya orang bayar zakat saja nggak mau bayar pasti pelit itu dia. Lah iya. Gitu. Ya ada juga yang modelnya kalau zakat nggak mau bayar gitu, tapi kalau royal minum-minum makan gitu, royal, nyawer, gitu. Ada begitu ada. Royal itu parah lagi. Nah iya itu, Amer. ada yang begitu ya ada. Ada yang tersinggung nih nyawer. Nah, gitu. Jadi ini sebetulnya permulaan dari apa? Jadi antara bayar zakat dengan bakhil itu seolah-olah kayak punya keterkaitan tuh. Jadi awal mula orang nggak mau bayar zakat itu diawali dari pelit dulu. Dari pelit ujungnya nggak biasanya begitu. Gitu. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Dan neraka wail bagi atau celaka bagi orang musyrik alladzina la yu'tuna zakat, yang tidak membayar zakat. Jadi sammahum, kata Imam Ghazali, Allah menamakan mereka al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Orang yang nggak bayar zakat oleh Imam Ghazali dibilang, ditafsirkan ayat ini ya sebagai orang musyrik. Makanya di zaman siapa? Sayyidina Abu Bakar itu perang terhadap orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Mempertuhankan harta. Zakat. Hah? Jadi musyriknya jadi mempertuhankan harta gitu. Ya. Jadi artinya musyriknya adalah diantaranya lebih kepada tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan jelas. Ya. Tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan jelas, dengan mudah diketahui oleh mereka diingkari. Apa bayar zakat? Bayar zakat kan udah diketahui dari zaman Rasul, semua orang wajib bayar zakat. Tapi ternyata kata dia enggak, zakat nggak wajib. Zakat itu wajib kalau Nabi masih hidup. Nabi meninggal maka zakat nggak wajib. Nah ini, ya.
diperangi akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Awalnya Sayyidina Abu Bakar nggak mau, nggak berani. Sayyidina Abu Bakar ini nggak pernah terjadi di zaman Nabi katanya. Tapi oleh Sayyidina Umar, loh ini ya, kasih tahu lagi. Ya akhirnya diputuskan untuk memerangi orang yang ya tidak membayar zakat. Ya. Ustaz, kalau di Indonesia itu kan umat Islam ini seolah-olah ada dua kewajiban, ya bayar zakat, ya bayar pajak gitu tuh. Sehingga dulu mempegawai itu kan pajak ongko, PPN ongko gitu. Tapi zakat juga minta gitu ya itu. Itu gimana itu ya? Atau double gitu. Ya itulah makanya. Jadi sebetulnya kita di negara kita ini akhirnya yang mana zakat, yang mana pajak itu sebetulnya kalau dalam Islam ya harusnya satu udah gitu. Jadi ketika sudah bayar pajak ya sebetulnya itu bayar zakat butuhnya. Malah pajak lebih tinggi persentase. Nah itu jadi makanya sebetulnya gitu agama kita itu udah merangkum ke situ sebetulnya. Tapi bagaimana Ustaz? Karena saya ini PNS misalnya, itu kan sudah pasti dipotong, gitu. PPN itu pajak itu. Sedangkan zakat kan belum tentu. Kalau zakat mah ditanyain dulu setuju apa kagak kan gitu. Kalau di Serang nggak pernah itu dipotong juga. Kalau dulu zaman Soeharto tuh ingat saya juga, itu pernah langsung dipotong PNS tuh, gitu 2,5% gitu. Jadi beda antara pajak dengan zakat. Gitu. Nah seharusnya kalau dalam Islam ini, kalau perspektif Islam maksudnya, itu lebih kepada ya sudah zakat aja seharusnya. Bahkan pemborongan juga kalau dapat proyek tuh dulu tuh. Jadi dia bayar pajak ya potong zakat juga gitu. Nah itulah makanya. Ya. Jadi itulah kita karena kita yang hidup rusak tuh proyeknya. Iyalah. Hasil. Jadi memang biar bagaimanapun kita ini ya tadi itu hidup di satu lingkungan yang punya yang punya aturan, yang punya hukum, ya sesuatu yang harus kita taati begitu. Ya, maka mau tidak mau kita harus yang kita aturan itu. Dan kita tidak mengenyampingkan kewajiban kita dari sisi lain. Allah alam nanti seandainya para ulama misalnya sepakat bagaimana uang pajak itu bisa dimanfaatkan untuk zakat, saya kira itu akan lebih hebat lagi. Terus kalau ada bajis kan, iya, nambah sedikit lagi itu tentang ya bajis lah. Misalkan zakat fitrah itu biasanya dari gaji itu langsung dipotong. Iya. Dipotong dikasih surat aja itu apa tuh? Surat yang jajak kalau itu atau yang apa yang seperti itu lah. Terima. Terus saya tanya ini apa ini? Potong zakat Pak. Iya. Siapa yang motong? Ya itu dari sana. Anda kan bendahara, udah kalau itu apa istilahnya mah serah terima, enggak mau kalau serah terima sama dia aja. Udah saya selamat serah terima, saya udah menyerahkan zakat, tapi dia nggak mau, ketakutan juga, ngeri katanya. Enggak lah, seharusnya apa ya? Seharusnya dia sebagai amilin kalau dia seharusnya gitu. Karena bendahara itu orang yang langsung memotong dan megang uangnya dia kan gitu seharusnya. Betul. Jadi harusnya dia mewakili gitu. Meskipun memang oleh negara itu dijadikan sebagai satu kewajiban gitu kan, dia kan oleh negara langsung diputuskan PNS harus potong zakatnya dari situ langsung gitu, pajaknya potong dari situ gitu. Karena itu kadang-kadang ragu ya. Maksudnya kitanya yang sudah diangkat zakat sudah ragu, itu dipotong itu belum ada ijab kabul ya. Enggak, kalau itu sih kalau masalah ijab kabul lebih kepada kebiasaan itu tadi. Ketika itu sudah terpotong ya mau tidak mau harusnya sudah ada ijab dan kabul gitu. Ya itu jadi nanti larinya ke faktor kebiasaan itu nanti gitu. Nah, adapun tadi itu sebetulnya menarik tentang itu tadi pajak dengan zakat itu gitu. Jadi seharusnya itu adalah sesuatu yang sama seharusnya. Jadi agama itu mengeluarkan zakat itu bukan untuk memiskinkan orang gitu. Makanya zakatnya 2,5%. Enggak pernah zakat besar tuh enggak. pajak 12. Pajak dulu 15% pajak itu. Ya. Pegawai itu. Nah itulah makanya. Golongan 3 Jadi 15%. bukan untuk memiskinkan orang bukan, tapi untuk apa? Memakmurkan.
ya membersihkan tadi bahasanya, makanya zakat. Zakat itu, zaki itu bersih, ya. Jadi untuk membersihkan harta yang dia miliki, dikarenakan kemarin kita bahas itu semua harta yang datang pada kita itu bukan milik kita semua, maka kudu ada titipan. ya kita bersihkan itu. Ada hak orang lain dan lain sebagainya. Ada perputaran ekonomi juga di situ. Yes, perputaran ekonomi juga. Yang tadinya nggak bisa belanja jadi belanja. Yes, karena memang itu tadi artinya agama kita ini memang bagus ya. Jadi memandang dari berbagai macam sisi. Jangan ngira orang yang semuanya berpikiran nggak kayak tadi tuh potong pajak, potong zakat udah bodo amat terserah. Ada yang begitu ada. Tapi ada juga yang berpikir ini kok main potong-potong aja gitu. Berapa persen ini udah seterusnya kan begitu. Cuman ya ternyata yang begini ini yang mayoritas. Gitu. Iya kan, ketika dipotong sekian Komplain itu ini, nah itu yang komplain itu lebih banyak ketimbang yang enggak. Pengusaha kan Gitu. sudah balik lagi. Nah, maka agama itu hadir, gitu, menjelaskan tentang zakat itu bukan untuk memiskinkan orang. Makanya bukan setiap transaksi itu zakat, bukan. Jadi setiap ada transaksi zakat enggak. Zakat itu setahun sekali sampai nisab. Zakat itu ada perputarannya, ada metodenya, ada caranya. Jadi nggak setiap kita dapat uang zakat. Lah iya enggak lah. Kalau yang di pegawai itu alasannya zakat profesi gitu ya. Nah itulah makanya zakat profesi udah mulai kapan lagi adanya? Sejak kapan ada istilah zakat profesi? Kan baru sekarang ini aja. Gitu. Jadi ketika zakat profesi itu, oh iya ini zakat profesi ini untuk dikalkulasi sampai dengan sekian tahun sehingga akhirnya mengeluarkan zakat sekian dan seterusnya. Jadi banyak poin-poin di zakat. Pajak ini beda sama zakat no. Nah itu. Oh, ya, satu Jadi doang. seharusnya ya itu zakat itu tadi bukan untuk memiskinkan orang, bukan. Jadi agama enggak mau mengambil sesuatu yang menjadi hak milik orang lain itu akan menjadi milik agama, enggak. Ringan banget ya kalau hitung zakat doang ya. Hah? Kayak pajak ringan. Ya sebetulnya mah ringan, tapi ternyata orang yang berpikir ringan itu minoritas, Pak. Ya, orang yang berpikir ringan itu hanya beberapa orang, hanya beberapa gelintir. Kebanyakan mah dipotong itu 2,5% itu udah berat. Dan buktinya itu ya di zaman Sayyidina Umar tadi saya bilang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu terjadi perang memerangi orang yang membayar zakat itu bukti bahwa ternyata banyak orang yang ketika dipotong sedikit itu nggak mau komplain. Orang kalau bayar pajak Kita bisa lihat aja Pak, emak-emak itu Pak, pedagang itu beda 500 itu berlari Pak. ya pindah belanjanya. 500 perak. Hari ke Cina. Nah iya. Jauh. Jadi jangan menganggap enteng hal ini, gitu. Artinya agama itu betul-betul hati-hati, ngambilnya 2,5%, udah gitu. Yang paling besar itu kan yang zakat apa? Zakat ziro'ah, apa ziro'ah itu? Panen itu ya. Panen. Nah itu yang paling besar itu berapa itu? 5%. Hah? 10. 10%. 10%. Yang pakai itu yang apa ya? Pengairan. Ya, yang jelas pengairannya itu sudah Hujan. Ada hujan. Hujan. Itu kan pertimbangannya matang Pak, bukan Biayanya pertimbangan kecil. lah iya makanya saya bilang pertimbangannya matang, hitungannya gitu. Jadi artinya itu semua dipertimbangkan oleh agama itu. Jadi agama itu punya sistem. Nah maka ketika tadi ada pajak gitu, pajak masuk ya, malah pajak jadi akhirnya malah kayak seolah-olah merusak jadinya. Ini kecil deh, ini harus Apalagi Kalau 12%. pajak panen enggak bayar terus. nah itulah makanya. Kalau zakat mah enggak. Kalau bayar Iya. bisa. Ya, tapi enggak. memang ya itu lagi. Jadi kan zakat pajak itu bahasa Arabnya bukan zakat, bahasa Arabnya jizyah. Jizyah. Ya. Nah, jizyah sebetulnya pajak itu adalah kalau bahasa kitanya mungkin uang jatah preman, uang keamanan. Jadi seandainya kita ini agak negara misalnya
memerangi negara lain atau ingin menguasai negara lain, kirim surat, udah nih saya mau masuk nih, gitu, saya mau nyebarin agama Islam di situ, diizinin apa enggak, gitu. Dan nanti, gitu, untuk apa? Untuk penduduknya itu akan aman sama kita, tapi bayar jizyah. bayar jizyah, bayar pajak. Gitu. Ya, jadi kalau kita nggak maksa mereka untuk masuk Islam, tapi jizyah ini nantinya kalau Anda perang, maka saya akan ikut membela Anda. Backing ya. Nah itu jizyah. Anda aman kalau ada yang ganggu tanggung jawab saya. Yes. Gitu. Ya. Nah, jadi jizyah itu awalnya gitu. Nah, maka sekarang ketika kita ke negara masuk gitu. Nah, itulah Negara menjamin ya. ya harusnya begitu. Gitu. Ya, dan maaf ya enggak semua orang juga Kesehatan. enggak semua orang juga taat pajak ya dengan baik dan benar. Banyak juga yang pajaknya, nah belum lagi nanti, ini terang di sini seru. Ada hadis di seru ini ntar. Jadi memang ya itulah, karena memang intinya kita berbuat kesalahan, akhirnya dampak kesalahan itu akan berimbas kepada kita, itu dasarnya. Itu karma. Ya bukan hukum karma, karena memang itu perlakuan yang kita lakukan dan itu adalah konsekuensi gitu. Ya, jadi itu konsekuensi yang kita tanggung. Nah, maka kemarin kita sampaikan dalam Islam itu nggak ada istilah hukum karma, yang ada katanya jikapun kita dimaafkan oleh Allah, jikapun kita masuk surga, maka itu karena keutamaan Allah. Itu kembalinya ke situ, Pak. Jikapun kita dihukum, dimasukkan ke dalam neraka, maka itu adalah keadilan Allah. Udah itu Pak kuncinya. Gitu. Jadi nggak ada hukum karma. Jadi seandainya kita terdampak atau mendapatkan resiko dari perilaku yang kita lakukan, itu bukan karena karma, bukan, tapi karena kesalahan yang kita lakukan, itu konsekuensi namanya. Gitu. Kalau hukum karma kan harus terus dikejar kemanapun kan gitu. Dapat lu ntar lo. Nah, kata Allah kalau misalnya dimaafin sama Allah ya terserah Allah, nggak ada masalah. Iya, akal ya. Nah iya lah. Lama kemana gua ambil bang sebut diubur terus. Nah iya lah, hukum karma diuber terus. Sampai ke neraka dikejar. Saking Itu bencinya. kan buktinya kan gitu. Buktinya kemarin yang kita ceritakan tentang orang yang masuk Islam itu terus dihapus semua dosanya kan. Itu hebat. Nggak diuber di dosa yang kemarin. Lah kagak udah tutup. Ya. Nah itu ya, jadi kembali bahwa zakat ini sebetulnya tadi kehidupan sosial kita tuh. Jadi agama menjamin agar kita tadi bersosialisasi, nggak hidup sendiri, ya, punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menjaga sesama, kewajiban untuk menjaga hubungan dan seterusnya, ya. Nah kemarin kan cerita silaturahim, cerita orang tua, nah sekarang cerita zakat sama pelit. Dan sebetulnya masyarakat Muslim juga siap-siap aja untuk zakat itu ya sebetulnya mah. Hanya kadang-kadang pengelolanya sendiri ini yang juga kurang transparan sebenarnya dalam pengelolaan itu. Yes. Jadi yang harusnya tadi itu yang harusnya dikeluarkan misalnya dibagikan ke masyarakat itu ditumpuk-tumpuk aja gitu. Jadi mereka itu merasa bangga kalau mengumpulkan duit sekian, sekian, padahal masyarakatnya butuh gitu. Ya itulah makanya saya bilang tadi itu. Jadi gini prinsipnya dalam agama itu. Prinsipnya dalam agama itu yang pertama, kita menunaikan kewajiban tuh tanpa harus berpikir pengelolaan itu urusan kita. Yang penting kita bayar, laksanakan kewajiban. Masing-masing punya tanggung jawab. Yes, yang pertama itu. Dan yang kedua, kalau Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu salah, jangan diterusin. Nggak boleh. Contoh misalnya, saya dapat uang dari Pak Haji Adam
Saya tahu itu uang boleh maling, haram saya terima. Tapi seandainya saya menerima uang dari Pak Haji Adam itu saya nggak tahu itu uang maling atau uang halal, saya husnuzon aja itu uang halal, makan aja. Kalau ragu jangan. Begitu. Begitupun sama, ketika kita tahu uang yang akan kita berikan itu pasti akan digunakan untuk hal-hal yang haram, hal-hal yang buruk, jangan dilakukan. Tapi seandainya kita nggak tahu uang itu mau digunakan yang baik atau yang buruk, berikan. Gitu. Salah. Ya begitupun kita bayar zakat tadi. Gitu. Jadi akhirnya tadi ini, ya maaf kalau kita merujuk cerita yang tadi itu misalnya, hal-hal yang kayak gitu kan salah satu di antara alasan tuh akhirnya mereka nggak mau bayar zakat kan, Nggak mau ngasih sedekah gitu juga ya. ya artinya alasannya ini ntar kalau ini uang itu di ini ya itu kan alasan mereka karena Nabi Muhammad sudah meninggal katanya, siapa yang akan ngelola kan gitu kata mereka. Dan mau udah nggak ada, Nggak percaya selain Rasul. ya kan gitu kan. Kalau kita yang nggak tahu mah ya mengelolanya kayak apa, iya sih ya. Iya. Kita tenang-tenang aja lah kalau kita tahu gitu kan. Nah, itu Nah, makanya yang saya jadi seharusnya kitanya tahu gitu tuh. Nah itu Gitu. makanya kalau kita tahu jangan ke situ berarti. langsung Jelas kasih bayar aja haknya ya ke orang. Iya, silakan Anda lakukan sendiri karena Kasih ketika situasinya seperti ini sekarang di zaman ini, kayak kemarin saya bilang amilin itu harusnya yang dipilih oleh pemerintah, oleh raja. Cuman sekarang kan udah nggak ada orang yang kayak gitu. Akhirnya kita sendiri yang berinisiatif, masjid misalnya. Jadi kita amilin kita sendiri yang nentuin jadinya. Tetap harus dikeluarkan teman ya. Pilih aja yang kita percaya gitu ya. Yes. Akhirnya ya itu tadi, kalaupun enggak, akhirnya kita sendiri yang nyari, harus turun tangan sendiri ya nggak ada masalah, silakan aja. Kan banyak Gitu. ambil kalau zakat. Lah ya itu makanya tadi kan ini kan ceritanya. Gitu. Jadi ketika kita tahu itu, jangan ke situ lagi sudah, jangan ini mengasih juga, masih ngomongin juga, ngejelekin juga, tapi masih bayarnya ke situ. Jangan. Iya. Jangan. Ini yang langsung aja. Ya sudah kalau emang nggak percaya, Langsung. ente belum bayar zakat, udah saya bayar zakat ke sono. Ya, mesti langsung Langsung ke yang berhak aja ya enak. Iya, nggak ada masalah. Gitu. Ya, agak bingung juga ya. Iya, Ya, iya. maksudnya bingungnya gini Ustaz ya. Ini akhirnya panjang dulu. Artinya gini, dari sisi lain pemerintah itu sudah turun tangan memungut pajak. Sementara yang biasa di DKM, nah masa harus 2 kali bayar pajak gitu. Enggak lah, jangan lah. Iya. Nah ini suatu kisah aja ya, satu cerita ini barangkali atau satu pengalaman. Dulu waktu saya mengelola masjid lah gitu, masa saya yang pegawai-pegawai yang mampu bayar pajak saya kumpulkan, kemudian itu bisa membiayai anak-anak sekolah gitu tuh, bisa membantu orang-orang yang tidak mampu gitu, dan banyak beberapa orang yang bisa sekolah dan bahkan bisa kuliah. Tapi begitu ada pemerintah turun tangan, akhirnya mereka kan udah bayar zakat, lah masjid yang akhirnya nggak ini. Sementara masyarakat yang biasa kita bantu, ya karena ini sudah dari pemerintah kan nggak turun ke sini nih, nggak ada pendataan kan, misalnya minta coba data-data orang miskin yang di sini atau yang wajib dibantu, hampir nggak ada ini. Ya seperti itu tuh yang jadi dilemanya. Iya, makanya saya bilang tadi, jadi ketika memang itu adalah sesuatu yang mengikat dan kita nggak bisa lepas, ya mau gimana gitu kan. Kayak tadi misalnya kita sekarang pemerintah kayak begitu, kita nih hanya segelintir kecil orang, dan sebetulnya banyak orang yang sudah merasakan kasus kayak begini. Tapi kan yang nggak amanah juga yang kayak gini banyak kan. Ya enggak, maksud saya artinya ketika seperti ini kasusnya, ini akan di blow up belum tentu bisa juga, malah jadi bumerang kan gitu. Ya akhirnya tadi itu ya sudah, kalau misalnya tadi ya harusnya sebelumnya dia yang mengelola atau sekarang diambil pemerintah dan pemerintah nggak amanah, ya mau gimana lagi? Olah sendiri. Ya saya nggak punya lagi yang saya kelola, ya sudah share gitu. Artinya sekarang ya kita nggak usah juga ini nggak amanah ini. Ya kita hanya sekedar menginformasikan sekali aja, jangan selalu kita malah jadi bumerang kan gitu. Karena yang Jadi malah seolah-olah maaf mungkin akan ada orang yang berpikiran wah dia nggak puas tuh dulu. Nah ini akhirnya malah jadi baik ya kita. ya
Jadi yang terpenting adalah ketika itu datang amanah itu kepada kita, lakukan itu dengan baik dan benar. Ketika memang amanah itu Diambil. dicabut atau diambil lagi, ya sudah, kita memang mau gimana? Bukan kewajiban kita lagi. Dan sekarang ketika kita kasusnya kita jatuh ke kita, seandainya kita bukan orang yang dipotong, wah udah nggak amanah, saya harus pindah ke sana. Tapi karena ini dipotong oleh dia secara langsung, ya kita sudah melakukan, dan itu tanggung jawab mereka. Bisa kita bisa menolak. Lah iya kan kita nggak bisa, gitu. Ini artinya hukum fikih itu sebetulnya ya mudah-mudah aja gitu, Nggak ribet-ribet amat ya. nggak ribet-ribet amat. Gitu. Nggak usah mikir yang kita nggak mampu ya, di luar Yes, kapasitas kita karena ya. memang ujungnya kan Allah selalu mengingatkan kita melalui ayat yang kita baca itu, la yukallifullahu nafsan. Ya sudah itu. Dan Allah yang berat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan membebani orang di luar kapasitas. Gitu. Nah, hanya tinggal seandainya kita punya kemampuan. Nah, itu baru masalah jadinya. Kantong kita aja. Ketika kita punya kemampuan, misalnya kita naik jabatan atau kita bisa mengelola itu, nah itu silahkan. Kalau nggak udah. Ya kalau kita nggak sampai ke situ, kita nggak bisa, mau gimana? Yang ada falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi, kan gitu. Tidak urusan dia kan. Nah iya kita hanya ya Allah, cuma begitu doang kan, artinya ngelus dada doang, mau gimana lagi? Kalau saking nggak kuatnya paling mundur. Nah iya itu kan begitu. Mundur. Ya udah, mau gimana? Itu memang itu tantangan, artinya ya lagi-lagi fikih itu tadi, kita jangan mempersulit, kita jangan meribet-ribet. Kemampuan kita, kapasitas kita sampai di mana, itu aja sih. Allah mendengarkan persiapannya ternyata. Iya ya kan, tergantung kemampuan kita sampai di mana tuh. Ketika kemampuan kita pada titik tertentu, ya Yang Allah dipaksakan. nggak membebani kita. Ntar kalau kita jadi gubernur boleh ditaruh barang. Nah, seandainya kita belum tentu Pak, jadi gubernur juga belum tentu juga mampu melakukan Ternyata itu. salah Presiden. Karena ada ini dan itu dan sebagainya, belum tentu. Di antaranya aja gitu misalnya ya. Hmm. Distribusian juga ya KKN-nya tuh kuat. Nah itulah makanya. Di antaranya Pak Ji. Ya kan seharusnya kalau Sulit kalau gitu, misalnya berat. kalau Saudara misalnya dulu lah. ya maaf, misalnya negara itu benar, misalnya maaf, Iya. seharusnya zakat itu dikelola oleh mereka, dan setiap wilayah itu punya cabang-cabang yang harusnya itu untuk daerah masing-masing dulu. Bagikan lagi ke kemarin lagi ya. Jadi kan yang baik itu zakat itu yang baik itu diberikan kepada keluarga yang susah. Artinya bukan keluarga, bukan anak, bukan keturunan maksudnya, tapi saudara ya, yang punya kerabat maksudnya. Gitu. Miskin. Itu kan lebih baik begitu kan. Nah maka baiknya awalnya zakat itu harusnya, seandainya negara gitu ya, ini punya pemikiran, saya yakin banyak orang-orang pintar gitu, seharusnya setiap daerah, setiap kampung gitu, kecamatan per kecamatan itu ada basnasnya harusnya gitu. Ada UPJ itu kan. Lah iya kan ada cabang-cabangnya terus Ada gitu. sih, udah pasti. Lah iya enggak, maksudnya Ada. ketika yang bayar zakatnya orang kampung sini diprioritaskan nanti untuk Kampung Sini. kampung situ dulu. Jangan dikasih ke Dan orang. ini transparansi ini harus dibuka terus, jangan sampai transparansi itu tertutup. Tapi kalau yang saudaranya di Basnas mah aman kali dapat baik. Kira-kira. Yang dibilangin tadi. Ini saya cerita, seandainya ini dijalankan dengan Benar. benar gitu. Jadi per wilayah itu, dan dia udah ketahuan orangnya ini dan seterusnya, jelas gitu, yang ngumpulinnya si ini, yang nyerahinnya si ini, transparansinya. Parahnya laporin yang Kan setiap kampung pasti ada yang bayar zakat gitu. Nanti ketika ada uang lebih, nanti di situ akan dikoordinasikan kan dengan atasannya. Ini ini untuk kampung yang sana tuh yang kurang. Dikasih tahu masyarakat situ ada kelebihan sekian, kita nyumbang ke sekian. Saya kira itu ya seandainya gitu ya. Pikiran kan tapi kan tadi itu karena banyak kepentingan sana dan sini dan seterusnya. Birokrasinya nggak semudah. Akhirnya luar biasa kesulitannya gitu. Kita sekarang ini kalau kita mau cerita misalnya tadi itu apa tentang pengangguran dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya Iya. Dari Jakarta. ya Mana nggak selesai 3 hari tuh.
Hah? Ya bisa ketutup lah dengan zakat. Lah iya kan tadi itu dengan dia jadi dipekerjakan, dengan dia penganggurannya Kasih skill ya. dikasih skillnya dan seterusnya. Ya Allah itu Ya betul-betul sehat apa tapi solusi. menanggung apa gitu. Kan ini enggak, ini semua orang gitu dikumpulin, entah mau bangun yang mana dibangun dan urgensinya pembangunan itu sejauh mana kan Bangunan lebih pajak lah. Gampang negara yang Makanya pajak. saya ya itu lagi-lagi ketika cerita tentang presiden saya gitu jadinya ya maaf, jangan mengambil keuntungan dari rakyat, kan itu bahasanya. Mau ngambil keuntungan dari rakyat seharusnya dia melindungi rakyat kan gitu. Yang mudah kan dan rakyat. Ya Pak, maaf ya Pak ya, presiden saya itu Pak gitu. Ya. Orang Oke. kan diampuni. Nah itulah makanya udah ampun. Bukan masih di dunia kita kaji. Gimana Ini semua ini kaitannya dengan ini Balikin tapi sama hadisnya lumayan panjang cuma kayaknya nggak keburu kita. Besok. Ya, besok insya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis nih. Ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa mufsila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a hatta yutawwaqa bihi 'unuquh. Tidak ada seorang pun yang tidak membayar zakatnya kecuali diperumpamakan di hari kiamat dengan orang berani, syuja, tapi akro. Akro itu terjemahnya botak sebetulnya. Tapi yang dimaksud akro di sini syuja. Botak itu maksudnya orang yang berani tapi apa? Macan ompong maksudnya. Ya, orang yang Kekuatan tapi nggak berani. iya berani tapi kekuatannya udah nggak ada. Sampai yutawwaqa bihi 'unuquh, sampai nanti ya lehernya itu dibelenggu. Jadi ya itu tadi kayak apa? Macan ompong dah. Macan ompong. Dulu doang. Ya, macan memacan tapi dia mau ngaum dia orang udah lihat. Ya kagak ada giginya. Iya, cakarnya gagak. Ya, iya, cakarnya kayak lemes gitu. Gigitnya ngemotin. Lah, iya, Jadi macam sirkus. Kalau ada giginya. Kucing. Ya jadi apa orang yang apa nggak bayar zakat itu diperumpamakan seperti orang yang apa syuja tapi ya kelihatannya serem gitu tapi nggak punya taring, nggak punya apa kuku dan bahkan dia diikat. Udah terbelenggu nggak bisa Lah berbuat. iya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Malah dia punya kemampuannya. Yes. Padahal dia wow diseremin, disegani dan seterusnya, tapi ternyata nggak ada kemampuannya. Gitu. Uangnya nggak laku ya. Lah kagak laku bisa. Tunjuknya udah nggak laku. Nah iya kan kita maaf ya, kalau orang pelit itu kan nyusahin diri sendiri Pak. Ya kan? Mau beli ini sayang ntar buat anu, mau beli ini ntar buat ini, mau beli ini ntar buat ini. Akhirnya kagak ngapa-ngapain kan, duit ada, jadi akhirnya dibilang seperti apa? Ompong mah. Lah seperti orang yang apa mati di lumbung Iya. mati. Lah iya kan gitu kan? Ayam mati dalam padi. Kan aneh. Dia hidupnya di lumbung padi tapi dia mati kelaparan kan lucu. Semut mati di gula. Lah iya semut mati di gula kan aneh. Ya kata kita bukan masalah Semut mati di gula. bukan karena kebanyakan tapi karena pelit nggak mau makan akhirnya sayang dan seterusnya. Nah ini yang seperti dibilang ayat tadi di atas kan, mereka mengira dengan dikumpulkannya itu water makin banyak padahal mah nggak ada yang dibawa bisa. Ternyata yang dibawa itu adalah semua yang diinfakkan di jalan Allah ternyata. Tapi ada orang banyak gini kalau pelit makannya cuma itu doang. Kenapa gula? Nah itulah makanya ini ntar di hadis ini bagus ini hadis ini. Macan ompong juga itu banyak. Ini jarang disinggung tapi hadis ini hebat ini yang dibawa setelah ini sebetulnya ada 5 banyak makanya. Tunggu episode Besok insya Allah besok ya. Amin. Jadi ini dampak-dampak yang akan terjadi ketika ada keburukan yang kita lakukan. Prediksi Nabi begitu. Kata kita mau hukum karma ya. Ya, ya jangan juga salah. Makanya saya bilang nggak bisa sama. Tinggal Masih Ya. ada lagi. Masih ada ampunan. karma. Ya,
Hukum dharma aja, Iya, hukum dharma. Allah masih ngampunin soalnya gitu. Yang ngampunin. Iya, ini dampaknya biasanya begitu gitu. Orang saudaranya Mak Ya. Karma, Bapak Karma. Ya, saya diurut Pak Karma tuh. ya. Kita bukan saudara Lunak Karma. Lalu ini saudaranya lu Pak Karma itu lah dia. Ya. Nah gitu, jadi kembali ya, orang yang pelit itu mengira bahwa jama'a amalan wa addada gitu. Dia mengumpulkan harta dan dia hitung-hitung, wah duit berapa nih, ntar buat ini. Padahal mah tahu-tahu udah mati. Pas mati lagi kepake pisan. Orang ya. Hak mutakasur. Tapi tetap nantinya kan walaupun harta itu tertinggal di bumi kan diminta pertanggungjawaban nantinya dia. Nah iya, udah diminta pertanggungjawaban dia kagak ngerasain kan? Iya, iya. Hah? Berat, tetap repot ya. Lah iya kan? Jauh, saya juga nggak make, masih ada di sono. Lah kan rugi kan? Rugi. Pakai Udah kagak dipakai, Iya, terus dia daya disuruh aja. tanggung jawab kan berlipat. Makanya bakhil itu sangat dibenci dalam Islam. Nggak ada. Di Indonesia juga banyak yang benci. Lah iya, artinya agama kita nganjurin jangan gitu. Maka kemarin dasarnya Orang Das- Bali udah yang benci. dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah semua yang ada ini kamu nggak ada usaha kamu, aku yang ngasih, kata Allah gitu. Dan boleh lupa ya. Nggak ada boleh kamu tuh, nggak ada hasil usaha kamu tuh, nggak ada. Makanya walillahi mirasus samawati wal ard gitu bahasanya. Allah yang sudah mewariskan apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau Allah mewariskan berarti warisan itu ada usaha nggak? Aku usaha Lah nggak ada warisan, mah nggak ada usaha apa? dapat aja. Harta mah dibawa mati, padahal bisa dibawa ya. Iya itu. Nah itu makanya saya bilang. Jadi apa yang kita kumpulkan itu nggak bisa kita bawa mati, tapi apa yang kita sodakohkan, apa yang kita infakkan, itulah yang akan kita bawa. Yang cash yang bisa dibawa. Hah? Yang cash. Yang kayak saya. Berarti yang sering infak serakah juga itu ya. Lah itulah makanya banyak orang yang sekarang akhirnya dibalikkan. Ada saya baca grup tuh, ada ibu-ibu katanya, saya mau pelit katanya, gitu. Dan saya serakah katanya. Kenapa? Karena kalau maksud saya pelit, saya sayang sama harta saya. Akhirnya saya kasihkan, saya infakkan uang saya semua. Karena saya pelit, saya bawa. Saya sayang sama harta saya. Bawa. Gitu. Saya nafkahkan itu semua di jalan Allah. Itu orang pelit gitu. Itu orang kata dia pelit kan. Gitu. ya karena itu untuk saya doang kan, dan ketika saya nafkahkan, dan itu untuk saya bukan untuk orang lain gitu ya. Di bawah. Ya. Di kuburan Nah di bawah. itu logika terbalik ya, yang sebetulnya ya ini ya mungkin dia ingin menggugah orang kalau mau pelit begini gitu maksudnya, enggak. Padahal maksudnya bukan begitu juga, tetap pelit mah ya pelit lah, lain gitu. Padahal ketika dia nafkahkan hartanya, sudah pasti itu akan membantu orang lain, nggak mungkin enggak. Gitu. Ya. Itu hebatnya tuh agama kita tuh. Jadi kita beramal dalam berbuat baik kepada orang lain, tapi hasilnya kembali kepada diri sendiri. Itu hebatnya. Gitu. Ya. Jadi dengan kita membantu orang, dengan kita terjun ke orang lain, kita mah apa kasarnya nggak ada kebaikan dari dia untuk kita, nggak ada. Gitu. Dan kita menanam kebaikan kepada dia itu enggak juga. Tapi yang ditolong kan kalau ingat wah bisa ditolong ini. Nah itu tadi makanya saya bilang nanti ikhlas itu ke situ nanti. Ketika dia sering ditolong, akhirnya dia bilang ya udahlah saya karena sering ditolong, nggak ikhlas berarti. Hah? Tidak mengharapkan. Lah ya kan nggak ikhlas namanya kan. Yang ikhlas itu ketika dia ditolong, dia nolong lagi bukan karena saya ditolong Anda ini, saya mau ikhlas melakukan ini karena Allah. Kayak Lah ya kan gitu. Iya kebanyakan kadang kalau udah apa, tapi kan orang kalau dikasih kebaikan kadang ada yang ingat, aduh dia baik buat terus dia nolong. Itu mah Lah iya makanya saya bilang berarti itu tidak ikhlas namanya. balasan Salah. nolong tetap karena Allah ya. Lah iyalah. Efek dari kebaikan Makanya karena kan- dia baik sama kita. Ya. Itu efek dari kebaikan kita. Makanya kata Nabi la takun imma'ah, kata Nabi. Jangan jadi imma'ah itu.
Apa orang baik, Anda melakukan kebaikan karena orang itu melakukan kebaikan. Berarti kebaikan Jangan Anda. gitu ya. Jadi kebaikan Anda bukan karena Allah, tapi karena Karena orang kebaikan. itu melakukan kebaikan kepada Anda. Jadi seolah-olah utang budi gitu ya. Yes. Tapi Anda melakukan kebaikan itu karena Allah, jangan karena dia. Tekor gitu ya. Rugi. Gitu. Ya, kita cari muka sama dia padahal yang ngasihnya Allah, kan rugi. Yang Gitu. ngasih juga nggak ngerti. Makanya akhirnya wa iyyaka nasta'in itu nanti luas lagi pembahasannya. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi ternyata dalam kenyataannya kan kita minta tolong sama teman-teman semua. Padahal hanya kepadamu katanya. Hah? Nah, jadi artinya ikhlas itu ketika Anda dilakukan baik oleh orang, saya bukan berbalas kebaikan kepada Anda, bukan. Itu bukan membalas kebaikan Anda. Lah, bukan. Yang akan membalas kebaikan Anda adalah Allah, bukan saya. Apalah saya, keren banget sih saya bisa membalas kebaikan Anda. Bukan? Lah iyalah. Saya sering bantu Pak Haji Tatang, lalu Pak Haji Tatang bantu saya, kata Pak Haji Tatang, ini balas kebaikan Ustaz, oh keren banget ya, kayak Tuhan balas kebaikan saya. Emang kebaikan saya udah Anda hitung berapa? Anda hargai berapa kebaikan saya? Jadi ketika kita balas kebaikan itu bukan kita balas kebaikan, bukan. Tapi kita melakukannya karena Allah. Yang membalas kebaikan Anda itu siapa? Allah, bukan saya. Wah, dia dulu bebek kalau saya ya bantu. Nah iya, kayaknya dia keren banget kan kalau gitu kan. Di atas angin kayaknya dia bisa membalas kebaikan orang. Berarti kan kalau bisa membalas kebaikan orang bisa menghitung kebaikan orang-orang yang dilakukan kan. Belum tentu dia bisa bayar ya. Lah, emang Pakai siapa banyak dia? banget juga. Kalau begitu jadi apa yang harus diucapkan kan saudara, misalkan Ustaz udah membantu Berbuat baik, saya, ya. harus balik lagi ngebantu gitu kan. Iya. Itu kalau optimal. Lah iya kan, jadi ketika melakukan kebaikan ini karena Allah, bukan karena Ustaz melakukan kebaikan ke saya. Niatnya aja. Hah? Niatnya. Maksudnya niatnya yang diucapkan sama saya apa gitu. Ah Ustaz, ini ada sesuatu. Apa? Enggak, ini saya tadi beli di jalanan, tahu-tahu ya ada rezekinya. Jadi begitu selesai kan? Ustaz Lah, iya. sering ngasih gitu. Bukan Ustaz sering ngasih ke saya, sering ngasih. Lah, Jadi beda kan seperti itu. lah iya jangan begitu, nggak ada. Enggak, saya nggak ada apa-apa. Lu nanya saya susah bapak yang bantu karena giliran saya pak. Oh, jadi kayaknya gimana gitu kan, keren banget kan? Kan dia Al-Quran ya, misalnya kalau kita berbuat baik sesuatu mah balasnya dengan lebih banyak itu dengan itu. Iya itu kan. Itu kan. Jadi memang tadi kita berbalas kebaikan itu karena emang Rasulullah yang ngajarin. Kalau kita yang belum sampai tadi ngajarinya, oh iya dia berbuat kebaikan, saya melakukan kebaikan gitu ya. Kata Nabi akhirnya di ujung, kata Nabi, orang yang baik adalah bukan yang orang melakukan kebaikan lalu dia membalas kebaikan itu. Biasa Justru orang. orang yang baik adalah orang yang nggak pernah ngasih terus Anda ngasih, itu orang yang baik. Nilainya beda ya. Paham nggak? Jadi ini pendidikan dari awal tuh, kita karena nggak ngerti, kita nggak bisa, akhirnya ada orang baik kita jadi baik. Itu awalnya kan begitu tuh. Nggak apa-apa, biasain dulu tuh, ajarin dulu begitu. Latihan tuh. Tapi nanti ujungnya jangan begitu. Ternyata Anda melakukan kebaikan itu Allah yang balas. Akhirnya nanti kita akan katakan, digerakkannya hati saya untuk membalas kebaikan yang pernah saya terima dari Anda, itu Allah yang udah ngegerakin hatinya. Siapa yang udah ngegerakin hatinya? Tahu-tahu kepikiran, ya Allah kemarin saya dibantu sama dia, saya jadi ingin ngebantu lagi nih. Siapa yang udah ngegerakin hatinya bisa berpikiran kayak gitu? Oh, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Nah iya, ujungnya akhirnya yang baik adalah ketika ada orang melakukan kebaikan ke kita, ya sudah, yang balas kebaikan Anda adalah Allah, bukan saya. Semoga kebaikan anak dibalas sama Allah. Ya iyalah. Begitupun saya, ketika saya melakukan kebaikan kepada Anda bukan karena Anda membalas kebaikan saya, karena bisa jadi kebaikan saya itu nggak ada nilainya, atau bahkan kebaikan yang saya lakukan itu nilainya tinggi sehingga Anda nggak bisa bayar kebaikan itu, ya kan? Kita kasihin semua kita gak kebayang. Iya. Lagi tukang receh Itu kayak petang begitu ya. Lah iya kan utang dirinya kan.
oh nggak enak tuh kemarin dia nolongin kita tuh kalau kita tolong dia enak banget. Enggak, justru dia kemarin nolong itu karena Allah yang udah menggerakkan dia. Allah yang akan membalas. Kita sekarang kenapa ingin membalas dia? Allah lagi gerakin hati saya nih. Jangan-jangan ada harta dia di saya. Jadi niatnya jangan membalas. Iya. Karena Allah kita, tapi emang ujung-ujungnya balasan juga. Ya terserah lah. Itu ada manipulasi. Kan sebetulnya bedanya tipis kan? Iya. Lillahi ta'alanya ini ya. Tipis Pak. Kita sekarang siang-siang tengah diborong lagi kepanasan cuci muka tuh. Hah? Rambut kita basahin biar apa itu? Biar seger kan? Tapi kalau kita niat wudhu, jadi pahala tuh. Tipis kan? Lagi nyala minum air. Apalagi puasa ya. Kamu puasa. Iya sih. Betul. Gatal tuh. Kumur-kumur kalau ini. Itu beda. Dari kecil. Gatal itu Pak. Gitu. Ya jadi gitu Pak. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu bukan karena Anda melakukan kebaikan ke saya. Kenapa? Anda kebaikan Anda Allah yang balas, saya nggak mampu balas kebaikan Anda. Bisa bakalan bisa ya. Gitu. Nah saya sekarang melakukan kebaikan ke Anda itu karena Allah juga, saya kepingin dibalas Allah, bukan kepingin dibalas Anda. Karena ingin membalas. Bukan karena ingin membalas. Ingin berbuat baik aja lah gitu ya. Yes. Ujungnya itu. Kehidupan di masyarakat ini kebanyakan kayak gitu ya. Kadang-kadang lah jangan kasih mulu, dia mau pernah kasih juga. Itu kan. Lah ya kan begitu kan? Lah ya kan begitu kan masalahnya kan? Dendam itu jadinya. Ya iya, makanya saya bilang tadi itu. Kalau bilang ikhlas. Lah iya kan, kamu ikhlas nggak ngasihnya kan gitu. Kalau kamu ikhlas nggak, kamu nggak berpikir ke sana. Itu kalau naik jabatan lu banyak ya si parcel. Lah itulah makanya kan ikhlas enggak kan itu ujungnya kan? Bisa jual beli sekarang kan. Lah iya. Allah matinya. Jadi intinya dasarnya begitulah. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi jangan ingin membalas, nggak bisa kita membalas. Itu hebatnya kita tuh. Karena nanti ceritanya kalau balasan akan cerita nominal. Ketika kita susah, kita dibantu orang 500.000, tahu-tahu dengan uang 500.000 itu karena kita bisa, kita punya kekuatan, punya kemampuan, malah jadi kaya kan? Kita balas ke dia sampai 10 juta misalnya, nggak kebayar juga. Bayar juga tuh gara-gara 500.000. Lah 500.000, tahu-tahu kekayaannya bisa sampai 1 miliar. Lah nggak kebayar 500.000. Kita cuma ngasih 10, belum kebayar, jauh. Lu dulu 500 kan mau kasih 5 juta juga belum Ya bayar. belum kebayar lah, orang untungnya dia yang dia dapat untungnya sampai miliaran. Kambing anak udah banyak orang ya. Lah itu. Coba. Uring. Ya. Nah jadi itu Pak. Jadi apa? Ini logika kita ujungnya diajak untuk ke sana sebetulnya. Keikhlasan itu betul-betul ikhlas. Jadi memang agama ngajarin iya, kalau ada orang melakukan kebaikan balaslah dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih daripada itu. Itu kan itu sebetulnya ya adab aja gitu. Sebetulnya kelihatannya kayak begitu, tapi intinya bukan begitu. Intinya dia melakukan kebaikan karena Allah. Ya, oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأهدنا لنا. واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.